warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil TS kami dari mata kuliah Manajemen Operasi. Perkenalkan, nama saya Bunga Fitriani. Saya Maharani Dwi Putri. Saya Niaudina. Saya Aulia Darmaningsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 1, yaitu apa itu analisis ABC dan apa saja tujuan dari analisis ABC. Analisis ABC adalah teknik pengendalian persediaan dengan memperhatikan kelompok barang sesuai tingkat kepentingan masing-masing kelompok barang, atau juga dapat diartikan sebagai metode dalam manajemen persediaan untuk mengendalikan sejumlah kecil barang, tetapi mempunyai nilai investasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, apa saja tujuan dari fungsi analisis ABC? Adapun tujuan dari analisis ABC yaitu diantaranya yang pertama, memiliki tujuan untuk dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat kesediaan yang efisien. Dan yang kedua, memiliki tujuan untuk memberikan perhatian pada jenis utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada bagian nomor 2. Jadi di sini sudah ada tabel kode item, rata-rata persediaan dan harga per unit. Nah, untuk mendapatkan pendapatan kita kalikan rata-rata persediaan dengan harga per unit, yaitu 135 dikali dengan 3,11 dan dapatlah hasilnya 419,85. Carilah sampai semua angka. Untuk selanjutnya kita cari persentase, yaitu dengan cara jumlah pendapatan 4.618,51 dibagi dengan jumlah pendapatan yaitu 419,85 dan dikali dengan 100, maka dapatlah hasil presentasinya yaitu 84%. Lakukan pada semua bagian sehingga jika dijumlahkan dia berjumlah menjadi 100%. Setelah itu kita cari nilai akumulasi, yaitu dengan cara angka persentase kita pindahkan ke akumulasi yaitu 48%, lalu ditambah dengan angka persentase yang kedua yaitu 27%. Setelah dapat hasilnya, lalu kita pindahkan hasilnya ke kolom akumulasi yang kedua yaitu 75%. Lakukan sampai bawah sehingga nanti hasil akhirnya menjadi 100%. Nah, untuk menentukan kelompok ABC-nya, jika nilainya di bawah 5%, maka dia C, dan jika jumlah nilainya di tengah 100%, maka itu B. Dan jika nilainya di atas 50%, maka itu adalah A. Dan dapatlah hasil kelompok sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 1 bagian 3. Jadi, jika pada unit 1289 turun menjadi 7%, maka angka persentase 48 menjadi 41%. Setelah itu 41% kita tambahkan ke persentase kolom kedua yaitu 27%, maka dapatlah hasilnya menjadi 68%. Lakukan sampai akhir kolom dan dapatlah hasilnya menjadi 93%. Jadi kelompok ABC-nya menjadi sebagai berikut. Yang kedua, secara umum, penilaian kinerja rantai pasok dibagi menjadi beberapa metode, diantaranya metode pendekatan aset terhadap inventory, metode benchmark, dan metode score. Bagaimana penerapan ketiga metode tersebut dan bagaimana masing-masing metode memberikan informasi terkait kinerja rantai pasokan. Jadi, cara metode pendekatan aset terhadap inventory untuk memberikan informasi terkait kinerja rantai pasokan melalui beberapa tahap. Karena inventory berperan penting dalam hampir semua jenis organisasi.
Pada perusahaan jasa, inventory berupa material dan supplies yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Contohnya pada perusahaan dagang, inventory berupa barang dagangan yang dibeli dari pemasok untuk selanjutnya dijual kembali kepada pembeli. Tanpa mengubah fisik barang, berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada perusahaan manufaktur, inventory berupa material yang selanjutnya dikonversi menjadi barang jadi. Selanjutnya pada metode benchmarking, yaitu dengan cara di mana suatu unit, bagian, atau organisasi dan mengukur membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Perlu diketahui bahwa metode benchmarking tidaklah harus peristiwa yang dilakukan satu kali waktu, namun bisa juga merupakan kegiatan berkesinambungan sehingga organisasi dapat memperoleh manfaat dalam meraih praktek aktivitas organisasi yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya, metode model SCORE. Model ini menyajikan kerangka proses bisnis, indikator kinerja, praktik-praktik terbaik, serta teknologi yang unik untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar mitra rantai supply sehingga dapat meningkatkan aktivitas manajemen rantai supply dan efektivitas penyempurnaan rantai supply. SCORE ini juga model reinvensi proses yang menggabungkan konsep-konsep dalam rekayasa ulang proses bisnis, benchmarking, dan pengukuran proses. Dalam pencapaian tujuan rantai supply akan dilakukan analisa melalui indikator dalam atribut kinerja yaitu reliability, responsiveness, supply, plan cost, dan asset management. 3. EOQ menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam menghitung biaya penyimpanan dan pemesanan produk di perusahaan manufaktur. Jelaskan informasi apa yang dapat diperoleh dari melakukan perhitungan EOQ. Pada dasarnya, tujuan dari model EOQ adalah untuk mengidentifikasikan jumlah unit produk yang optimal untuk perusahaan pesanan. Jadi, informasi yang dapat diperoleh dari melakukan perhitungan EOQ yaitu 1. EOQ dapat membantu Anda mengontrol jumlah dana aset perusahaan dalam bentuk stok persediaan produk. Hal ini sejalan dengan prinsip mayoritas perusahaan retail yang menganggap persediaan produk adalah aset perusahaan terbesar selain sumber daya manusia. 2. Membantu perusahaan dalam menentukan kapan seharusnya mereka melakukan pemesanan ulang persediaan barang. Dengan menentukan real point, bisnis Anda akan terhindar dari risiko kehabisan stok persediaan produksi yang dapat terus memenuhi pesanan pelanggan. 3. Memenuhi pesanan pelanggan. EOQ yang optimal memastikan produk tersedia, sehingga memungkinkan Anda untuk mendapatkan pesanan tepat waktu dan mampu membuat pelanggan senang. 4. Menurunkan biaya penawaran gedung inventaris, peralatan inventaris, keamanan, asuransi, dan biaya terkait lainnya.